Jadi begitu, namanya orang ya, kapan kita bisa bebas dari berpikir? Berpikir itu ya hukumnya wajib. Jadi orang yang tidak berpikir ya tidak mendapatkan apa-apa yang terbaik dalam hidupnya. Jadi begitu, namanya orang ya, kapan kita bisa bebas dari berpikir? Berpikir itu ya hukumnya wajib. Jadi orang yang tidak berpikir ya tidak mendapatkan apa-apa yang terbaik dalam hidupnya. Kadang gini Om, kadang nih saya lagi banyak masalah, tugas numpuk, jadi kayak seolah-olah susah mikir gitu loh Om. Kalau kayak gitu gimana? Intinya tuh begini, kalau ada orang mengatakan bahwa hidupnya banyak masalah dan bertambah masalah, itu saja Om Bagus katakan dia sudah mulai salah dalam berpikir. Karena masalah itu kebutuhan manusia. Mana ada manusia yang hidupnya hebat yang tidak dipenuhi dengan masalah. Malah kalau menurut Om Bagus, masalah itu harus dicari, bukan dihindari. Oh gitu Om. Ya iya. Jadi kita hidupnya harus banyak masalah gitu Om. Ya harus banyak masalah. Sekarang begini, kalau Om Bagus ibaratkan masalah itu adalah tangga. Ya. Bisa kamu naik di lantai 2, lantai 3 kalau kamu tidak tapaki tangga demi tangga dalam hidup kamu. Tidak bisa, kamu akan terus berada di lantai 1. Iya. Nah tadi Om Bagus dengar kamu sudah menggunakan istilah, saya susah Om, tidak bisa berpikir. Ya karena kamu bilang kamu tidak bisa dan kamu katakan susah berpikir. Nah, kenapa sampai kamu itu tidak bisa berpikir? Karena kamu dalam perkembangan kamu ada fase yang kamu lupa untuk mempersiapkan bagaimana supaya menjadi manusia yang bisa berpikir. Fase itu mestinya dilalui dengan belajar memahami hal-hal yang penting ketika manusia mau berpikir. Ya. Kita membutuhkan elemen-elemen. Sekarang, Om Bagus mengingatkan kamu ini kan wanita. Wanita itu kan tidak bisa lepas dari yang namanya masak-memasak. Ya. Nah sekarang Om Bagus tanya sama kamu, kenapa sih kita itu bisa menikmati masakan yang enak, dan kenapa sih masakan itu tiba-tiba ada yang tidak enak? Iya, kenapa tuh Om? Nah mestinya kamu ini kan sudah paham. Caranya. Memasak itu ya, kalau Om Bagus analogikan supaya kita paham berpikir itu apa, inilah yang kita ambil contoh memasak. Iya. Memasak itu membutuhkan beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah kita harus punya dapur. Iya. Iya. Ya dong. Harus Om. Kalau nggak ada dapur, Sesuatu gimana masak? disebut dapur, syaratnya harus ada minimal kompor. Iya. Ya toh? Lucu dong kalau ada ruangan kita tulis dapur terus tidak ada kompornya. Iya juga ya. Yang kedua, di dalam kompor itu harus ada peralatan. Ya toh? Yang ketiga, harus ada yang namanya bahan yang mau dimasak. Iya. Yang terakhir adalah bumbu. Tetapi ini juga tidak bisa berjalan kalau dia tidak punya perekat. Apa? Nah, perekat ini semua itu adalah ilmu memasak. Lah, untuk apa kamu punya dapur, punya kompor, panci lah, apalah segala macam, terus punya daging, Iya. ya tak? Punya Iya. bumbu, tapi kan Tapi nggak tahu bisa masak. caranya. Nggak Nah, inilah bisa, harus perekatnya. tahu. Oh, Nah, sekarang pertanyaan yang bagus, kenapa kamu tidak bisa mikir? Coba kamu cek. ya. Kalau kita mau cari analoginya, dapur itulah otak yang sehat. Dapur otak yang sehat. Otak yang siap digunakan untuk berpikir. Iya kan? Iya. Nah, otak yang mana? Ya pasti otak yang bersih. Bersih dari mana? Ya manusia harus beriman, manusia harus bersih hatinya, manusia harus menjalankan ibadah sebagaimana Tuhannya perintahkan, menjauhi larangannya. Kapan ini dilawan, otak mulai rusak, otak mulai kotor, tidak bisa dipakai untuk
berpikir sebagaimana dapur yang sudah kotor dan tidak bisa menyala kompornya dan seterusnya, ya terus kita mau ngapain? Yang kedua, ya disebut dengan peralatan masak. Nah, peralatan masak itu kita ngerti sistem-sistem dalam berpikir itu kayak apa. Contoh, kalau berpikir sebaiknya berhusnuzon, berbaik sangka, berpositive thinking. Berpikir itu harus selalu berupaya untuk menjadi orang yang kuat, bukan loyo dan seterusnya. Banyak hal. Ya, Suzon berarti nggak boleh Om. ya nggak boleh dong. Itu sama dengan kita merusak peralatan dapur kita. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah kita harus punya yang disebut dengan bahan makanan yang mau dimasak dan bumbu. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam berpikir. Kita membutuhkan ilmu, wawasan, pengetahuan, pengalaman hidup. Kalau ini sudah lengkap, terutama yang paling prinsip bahan makanan itu yang kita harus kuasai adalah kita harus memahami Al-Quran dan hadis. Karena itulah bahan masakan kita. Nah, nanti setelah itu kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah bumbu-bumbu. Bagaimana kita bisa melihat alam semesta dan seterusnya. Setelah itu kita membutuhkan yang disebut dengan perekat. Bagaimana teknik berpikir yang baik, kita membutuhkan pengalaman hidup. Kalau itu semua sudah kita jalankan, niscaya kita adalah orang yang paling mudah berpikir. Jadi, kalian sudah tidak boleh lagi mengatakan, saya suka berpikir, saya tidak bisa berpikir. Berarti karena saya tuh mungkin kurang ini ya Om Bukan ya? mungkin, memang kurang. Oh iya Om. Ya. Berarti kurang data-data ya Om ya sebenarnya ya? Ya, intinya Iya. itu semoga bisa kamu pahami dan mulai memperbanyak wawasanmu, mulai mencari masalah. Biar gampang mikir ya Om? Iya, buktinya kalau kamu kuliah S1 kan disuruh cari permasalahan, Pak. Iya, suruh teliti ya Om. Skripsi Om? Nah, iya. Iya. Gimana skripsi? Kamu sudah selesai? Iya, biasa masih gitu-gitu aja Om. Ya, pikirkan skripsimu, lakukan yang terbaik, Iya, Om. kamu akan menjadi orang yang berprestasi.